Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, gambaran tentang kerajaan surga itu seumpama perkawinan, nikah. Penuh sukacita, penuh kebersatuan, penuh kegembiraan, kedamaian. Untuk kami untuk memiliki iman yang sebesar itu, supaya kami layak mengikutinya di dunia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti perkawinan. Suatu yang gambaran yang bagus, menarik, memikat. Ketika kita hadir dalam perayaan nikah, maka kita bisa merasakan suasana kegembiraan. Ada musik, ada tari-tarian, ada makanan enak, lezat. Dan suasana adalah suasana sukacita. Itu yang mau digambarkan oleh Tuhan kepada kita. Surga itu seperti itu. Ada kebersatuan dengan mempelai, ya. Ada sukacita, ada kegembiraan. Nah, untuk itu Tuhan mengundang. Jadi, kalau kita ingin menikmati surga seperti itu, maka Tuhan mengundang, mengajak kita untuk hadir bersatu, untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Dan undangan itu harus dijawab. Kalau kita tidak menjawabnya, maka ya kita tidak layak masuk ke sana. Demikianlah bangsa Israel yang diundang untuk memasuki kerajaan surga yang demikian itu, mereka menolak. Maka Tuhan memberikan itu bukannya kepada bangsa Israel, tapi kepada semua orang, kepada segala bangsa, seluruh bangsa untuk menikmati perjamuan surgawi itu. Ya, perjamuan nikah itu gambaran lukisan yang dekat sekali. Ya, kebersatuan dalam arti pikiran, perasaan, hati, jiwa dengan Allah yang tak terlukiskan itu. Nah, undangan ini harus kita jawab. Maka simbol dari perumpamaan ini menunjukkan kepada kita adalah bahwa perjamuan nikah di surga itu seperti Ekaristi. Ekaristi itu adalah Yesus sebagai mempelainya. Kita adalah pasangan Kristus. Ya. Jadi ini bukan diartikan sebagai arti yang harafiah, tapi arti simbolis bahwa Yesus itu mempelai sesuatu pribadi yang satu-satunya yang bisa menjawab jiwa kita. Kerinduan kita itu Yesus. Tidak ada satupun hal dunia dalam batin yang dapat memenuhi kebutuhan batin kita. Itulah Yesus. Dia mempelai. Ya, mempelai jiwa kita. Bukan mempelai badan kita laki atau perempuan. Jiwa kita itu mempelainya, pasangannya adalah Yesus. Tidak bisa lepas dari itu. Jika kita lepas dari Kristus, kita mati. Nah, untuk itu maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita belajar mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita belajar mendengarkan Tuhan. Kita PK. Ya, supaya kita mendengar undangannya. Yang kedua adalah supaya kita apa? Supaya kita menghadiri Ekaristi sebagai awal, prototip dari kerajaan surga itu. Kita mencicipi surga itu dalam Ekaristi. Karena disitulah Yesus mau bersatu dalam diri kita, menyatukan diri kita bukan hanya sabda, tapi sabda yang menjadi daging, meresap dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati saya. Dan kita mencicipi itu. Maka hadir dalam kerajaan Ekaristi, kalau bisa setiap hari, akan sangat bagus dan sangat berguna. Kalau tidak bisa setiap minggu. Ya. Yang ketiga, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Consecration to Jesus. Artinya persembahkan diri kita selalu kepada Yesus. Suatu persembahan. Maka konkretnya Tuhan jadikanlah mulutku, hidungku, mataku, telingaku, badanku, ragaku, ya, pikiranku dan perasaanku. Gunakanlah itu. Pakailah itu untuk kepentinganmu, kehendakmu. Jadi dengan demikian kita mempersembahkan segala pikiran, perasaan, seluruh diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita lakukan itu setiap hari, Tuhan pakailah pikiranku, perasaanku, hatiku, ragaku, jiwaku, kehendakku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita. Sehingga kita bisa mempersembahkan seluruh bagian panca indera kita, kemampuan kita kepada Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Dan itu kita persiapan kita di dunia. Dan itulah yang undangan yang harus dilakukan dengan hati kita. Hati yang murni. Maka pakaian yang layak dan pantas itu adalah kasih, iman, dan harapan.
Tanpa itu kita tidak akan dapat sampai kepada Tuhan. Seperti Yesus marah kepada seseorang yang tidak memiliki pakaian yang pantas dan layak. Artinya pakaian yang penuh kasih, penuh hormat. Ya. Pakaian yang kesediaan kita untuk mendengarkan Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan pakaian hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Consecration to Jesus. Tuhan, jadikanlah aku alatmu, kata Santo Fransiskus Assisi. Kalau saya sekarang, Tuhan jadikanlah panca inderaku, pikiran, perasaanku, ragaku untuk kemuliaan namamu. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.